Salam, selamat malam bagi kita semua. Selamat malam untuk Oma-Oma yang ada di lantai 1 dan juga saudara-saudara yang mengikuti ibadah dari kediaman masing-masing. Malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita bersekutu, memuji, menyembah Tuhan. Kita akan memulai dengan doa, kita satukan hati kita. Bapa, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Terima kasih Bapa untuk segala pemeliharaan-Mu yang kami rasakan sampai malam hari ini. Kami mau ya Bapa malam hari ini memuji dan menyembah Engkau. Ini setiap kami, Engkau melihat setiap hati kami ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga selesainya nanti, semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami mulai ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mengangkat satu pujian. Yesus, Engkau permata hatiku. Mari kita datang dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kita, sebab hanya Dia yang sanggup mengubahkan setiap hati dan hidup kita. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup
buat kasih-Mu ya Bapa, karena kami tahu hanya kasih-Mu yang mampu mengubah setiap hati kami ya Bapa. Engkau yang mampu menguduskan setiap kami hingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Jadikan kami menjadi ciptaan yang baru bagi-Mu ya Bapa. Pulihkan setiap hati kami dengan kasih-Mu.
segenap hati kami ya Bapa. Kiranya hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Segala puji hormat bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang senantiasa menuntun kami, mengajari kami, membimbing kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Jadikan kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Segala puji hormat kami bagi-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian daripada sharing firman Tuhan. Biarlah kiranya setiap kita siap menjadi bejana yang dibentuk, yang boleh berkenan bagi Tuhan. Kita siap dibaharui. Terima kasih ya Bapa, kami mau seperti-Mu ya Bapa, yang senantiasa disempurnakan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan
kita berdoa. Kami mempersembahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kemurahan-Mu Tuhan. Kami rindu menjadi seperti Tuhan, menjadi seperti Yesus. Tapi kerinduan itu seringkali Tuhan banyak dicemari dan digagalkan oleh karena kelemahan-kelemahan kami. Sepanjang hari ini dalam perjalanan hidup kami pun ada banyak kekurangan kelemahan kami. Tetapi inilah doa kami Tuhan. Kami benar-benar rindu ingin menjadi seperti Engkau. Bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Terima kasih penyembahan kami yang tidak sempurna ini. Terimalah Tuhan sebagai persembahan yang mempermuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat-Mu yang ada di tempat mereka masing-masing, yang ada di lantai 1 dan kami semua yang belajar mempersembahkan hidup kami malam ini. Terimalah syukur kami. Terimalah sembah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menyambut firman Tuhan. Amin, amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya sudah memperhatikan, coba mengamati bahwa di dunia ini ada begitu banyak hal-hal yang membutuhkan satu ikatan perjanjian ya. Di dunia ini dalam banyak segi kehidupan, dalam banyak aspek kehidupan, banyak hal-hal yang membutuhkan ikatan-ikatan perjanjian. Tidak mengapa saya kasih saja beberapa contoh ya. Mulai dari dunia sekolah, kebetulan anak saya sudah berapa kali memasukkan sekolah gitu ya. Selalu ada perjanjian, baik perjanjian antara sekolah dengan murid, antara murid dengan sekolah, orang tuanya juga harus menandatangani MOU atau nota kesepahaman atau janji gitu ya. Apalagi kalau sudah bicara tentang uang, udah janjilah, tanda tangan, tidak boleh diambil lagi uangnya ya katanya. Kalau keluar dari sekolah ini. Apalagi perjanjian mengenai pekerjaan juga begitu, di dunia pekerjaan. Beberapa waktu yang lalu ketika saya masih banyak merekrut pelayan-pelayan atau pekerja-pekerja, itu selalu ada perjanjiannya. Bagaimana, kamu mau gajinya segini? Mau Pak. Belum selesai ngomong biasanya udah mau ya. Lalu tanda tangan ya, kalau kamu nakal-nakal nanti dikeluarkan ya, iya siap. Perjanjian antara negara juga demikian, bilateral namanya. Perjanjian antara negara, Singapura dengan Malaysia, ada MOU-nya, tanda tangan juga. Perjanjian di dalam dunia pernikahan. Ya. Kebetulan kemarin terima kasih doanya jemaat, saya dipercaya melayani pemberkatan nikah dari anak kita, pelayan Tuhan di sini Moses. Sama juga, ada perjanjian juga, janji setia. Diikat dengan tanda namanya cincin ya, berjanji. Dan sebagainya, masih banyak lagi. Nah tapi saudara perhatikan dari semua kebutuhan-kebutuhan dari ikatan perjanjian itu, tidak ada satupun yang tidak digugat. Semua bentuk perjanjian yang sudah saya sebutkan tadi itu semua sudah digugat. Pihak yang satu tidak terima gugat ke pengadilan, termasuk pernikahan. Gugat ke pengadilan, termasuk negara antar negara, dibawa ke pengadilan internasional di Den Haag di Belanda. Semua digugat, perjanjian digugat semua, tidak ada yang tidak digugat. Termasuk pernikahan saya sebut digugat di pengadilan agama. Bercerai, minta gugatan. Kenapa kok gitu? Janjinya kemarin udah, itu kan dulu Pak katanya. Dan sebagainya. Tapi ada satu janji yang tidak pernah bisa digugat oleh manusia. Yaitu janji Tuhan kepada manusia. Belum pernah ada yang menggugat Tuhan ke pengadilan. Betul? Padahal semua, khususnya anak-anak Tuhan, tahu bahwa janji Tuhan itu dia pegang. Tapi ketika dia menghadapi sebuah kenyataan, tidak pernah dia, nanti akan saya gugat ke pengadilan. Jengkel ya.
Tapi menggugat ke pengadilan atau kemana-mana enggak bisa dia. Karena apa? Dia sadar bahwa dia yang salah. Karena selalu ada dua belah pihak ketika kita membuat perjanjian. Daud mengungkapkan sesuatu yang ajaib bagi saya. Dia mengungkapkan setelah sekian lama dia menjalani hidupnya bersama dengan Tuhan, mengingat janji-janji Tuhan, dia akhirnya tiba pada sebuah kesimpulan. Janji Tuhan itu sempurna. Dengan angka 7 yang dia sebutkan dalam Mazmur 12. Mazmur 12 ayat yang ke-7. Mazmur yang ke-12 ayat yang ke-7 mungkin di dalam LAI ya. Janji Tuhan adalah janji yang murni. 7 sampai 8. Saya membaca untuk jemaat ya. Demikian. Mazmur 12 ayat 7 sampai 8. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Janji apa saudara? Janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Katakan amin untuk firman Allah. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Saya sedang meyakinkan diri saya dengan firman Tuhan ini, bahwa janjinya Tuhan kita ini tidak pernah mengecewakan. Yang namanya sudah murni, kalau kita beli emas, emas murni katanya. Kita beli jeruk, jeruk manis katanya. Kita beli mangga, mangga manis, mangga gadung katanya. Kita beli apa lagi? Macam-macam banyak orang, wah bagus, ini bagus. Begitu kita bawa ke rumah, kita makan semua jeruknya asam. Kita kembalikan kepada pemiliknya, ini bagaimana jeruknya asam? Ibu baru beli sekilo, saya 1 truk ini loh saya beli asam semua kata. Itulah janji manusia. Tapi Daud mengklaim lewat pengalamannya janji Tuhan itu sudah teruji. Kenapa dia berani mengatakan murni? Karena teruji 7 kali dimurnikan seperti perak. Saudara perhatikan kalau orang memurnikan emas, memurnikan logam, gak sampai 7 kali. Gak usah sampai 7 kali, begitu dipanaskan dia sampai pada titik lebur emas, titik lebur perak. Begitu dipanasi luar biasa, maka semua sanga-sanga atau apa kita sebutkan, logam-logam yang lain atau sampah-sampah yang lain akan lepas dari si emas dan si perak itu. Secara otomatis. Nah ini janjinya Tuhan itu untuk memastikan disebut sampai 7 kali seperti dimurnikan di dalam api. Wah, ya sama sekali murni. Kalau itu perak benar-benar murni perak. Kalau itu emas benar-benar murni emas. Tidak ada 24 karat, 17 karat. Tidak ada karatnya sudah. Daud menyatakan itu. Loh kok bisa Daud menyatakan itu? Bukankah Daud mengalami banyak hal yang sulit? Nah di sini letaknya. Di sini letaknya. Ketika Daud mengalami hal yang sulit, disitulah janji Tuhan itu sedang diuji. Apakah Daud benar-benar percaya kepada janji Tuhan atau tidak? Saudara, saya tidak akan buat terlalu berat penjelasan saya ini. Tapi akan saya sampaikan ada 2 jenis janji Tuhan. Yang pertama itu janji yang disebut dengan janji sepihak atau unilateral. 1 dari sepihak dan yang kedua ada janji 2 pihak atau bilateral. Janji yang sepihak dari Tuhan itu begini. Dia berjanji begini. Nuh, aku tidak akan membinasakan bumi lagi dengan air bah. Itu janji Tuhan. Mau manusia itu nakal, mau manusia itu lebih jahat dari zamannya Nuh, Tuhan sudah berjanji bahwa tidak akan dihukum lagi dengan air bah. Tuhan berjanji, aku akan datang ke dunia karena kasih, karena begitu besar kasihku, kasih Allah akan dunia, aku mengaruniakan anakku yang tunggal. Itu dari pihak Tuhan. Mau manusia itu menerima atau menolak, Tuhan tidak peduli. Satu pihak dari Tuhan, aku mau, aku rindu. Ini janji yang pertama. Ini biasanya janji seperti ini berbicara tentang janji tentang kekekalan dari Tuhan, termasuk keselamatan.
Yesus sudah mati di kayu salib. Mau pihak kedua manusia menerima atau tidak, dia harus mati. Itu janji Tuhan, sudah terjadi. Mulai dari Kejadian pasal 3 ayat 15 sampai Maliaki, dinubuatkan Yesus akan mati di salib, sudah terjadi. Tapi yang kedua ini, ada yang disebut dengan janji dua belah pihak. Janji yang bersyarat. Kalau yang pertama janji tanpa syarat, yang kedua ini janji bersyarat. Dibutuhkan kedua belah pihak. Itu sebabnya ketika engkau jemaat membaca Alkitab ada disebut begini. Apabila engkau menuruti perintahku, maka jika engkau mengasihi aku dengan sungguh-sungguh, maka aku akan memberkati engkau. Nah yang ini sudah. Janji yang kedua inilah yang seringkali kita marah-marah sama Tuhan. Padahal kita yang mengkhianati perjanjian itu. Oh ini jelas. Saudara bisa buktikan janji Tuhan ini 7 kali dimurnikan seperti perak yang murni. Saudara saya tantang lewat firman Allah, bukan saya. Baca firman Allah. Apabila engkau setia dan mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan memberkati lumbungmu, memberkati nikahmu. Coba kamu sungguh-sungguh. Ini yang dialami oleh Daud. Apabila aku setia kepada Tuhan, dia akan menolong aku. Beneran. Minggu lalu kita nyanyi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Orang yang berjanji dengan Tuhan tidak lepas dari pergumulan. Ini loh. Jadi kita sebenarnya manusia tidak boleh bilang sama Tuhan begini, kenapa kok aku ekonomiku susah, mengapa kok aku seperti ini, mengapa. Saudara perhatikan. Dari sisi Tuhan tidak pernah keliru berjanji. Pasti ada masalah dengan pihak kedua. Pasti ada masalah dengan saya. Pasti ada masalah dengan kita. Itu dia. Selalu yang bermasalah itu adalah kita. Padahal kita sudah berjanji kepada Tuhan. Ku mau setia, setia. Saya udah lihat itu jemaat kalau udah nyanyi itu sambil gini. Ku mau setia, setia. Itu janji loh. Itu janji loh. Tapi kamu kan tidak setia. Moro-moro kamu klaim janji Tuhan itu kayak apa gitu. Aku klaim mana janjimu Tuhan. Duh janjimu mana kok kamu menagih janjinya Tuhan yang murni. Kamu yang berjanji, lihat itu tanda tanganmu kemarin. Waktu kamu diberkati pernikahanmu bukannya kamu sudah berjanji. Lah sekarang kamu kacau kok Tuhan yang kau salahkan loh. Lihat janjimu. Lah kemarin kamu waktu mau bekerja itu kan didoakan. Kamu berjanji mau tetap melayani Tuhan. Lah sekarang kamu susah hidupmu kok Tuhan yang kau salahkan. Lihat janjimu. Kalau Tuhan sudah teruji pasti murni. Kalau kita seringkali karena ingin. Banyak sekali alasan kita berjanji. Supaya begini, supaya begitu, supaya begini. Nah di sini masalahnya. Ketika kita berjanji, dibutuhkan hati yang tulus ikhlas. Amin saudara. Dibutuhkan hati yang tulus. Tidak ada dalam sebuah pernikahan itu, dia berjanji hanya untuk apa? Pokoknya supaya aku nanti bisa peloroti hartanya. Wah itu jahat. Itu jahat. Biasanya orang kalau mengikat sebuah perjanjian itu, selain saling menguntungkan, maka itu juga dilandasi azas percaya. Azas kepercayaan. Gak mungkin ada orang mau mengikat janji kalau dia tidak percaya. Wah bodong itu. Bisa bermasalah itu. Pasti harus terjadi kepercayaan, saling percaya. Gitu loh. Lah kita berjanji kepada Tuhan, saya ulangi sekali lagi ya. Setiap beribadah, nyanyi, lihat syair-syair yang kamu nyanyikan. Itu nazar. Itu janji kita kepada Tuhan. Lah ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan, jangan salahkan Tuhan. Coba cek lagi janji-janjimu. Buka lagi buku-buku perjanjianmu bersama dengan Tuhanmu itu. Wah ternyata bukan Tuhan yang tidak mau memberkati aku yang tidak mau diberkati. Daud mengerti sekali, paham sekali. Kalau janji Tuhan itu benar-benar teruji dan murni. Dia merasakan itu, bahkan Daud kaget-kaget. Lebih dari apa yang aku harapkan, itu yang Tuhan
sediakan bagiku. Ayo jemaat, saya mendorong lewat firman Tuhan ini, dalam keadaan kita yang sekarang ini, jangan cepat-cepat menyalahkan Tuhan. Janji Tuhan itu udah pasti loh, sudah pasti pokoknya. Buktikan, saya tantang sekali lagi, buktikan. Baca dan cari di Alkitab. Apabila engkau begini-begini, maka engkau akan ku begini-begini. Kalau ada ayat itu disebutkan Tuhan, coba kamu aminkan itu dan buktikan. Maka engkau akan menemukan betapa luar biasanya Tuhan dalam hidupmu. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Kepadamu Allah yang hidup kami bersyukur. Kepadamu Allah yang hidup kami berterima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau tidak pernah mengecewakan kami sekalipun. Engkau tidak pernah gagal dalam janji-janji-Mu. Kamilah yang seringkali ingkar, kamilah yang seringkali tidak mentaati perjanjian itu. Tuhan, tolong kami. Tuhan ajari kami untuk setia, untuk mengasihi Engkau. Engkau tidak akan pernah tutup mata bagi mereka yang setia, yang mengasihi Engkau. Terima kasih untuk Mazmur Daud ini. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Tuhan, hamba berdoa, tambahkanlah iman kami. Tuhan, hamba berdoa, tambahkan iman sidang jemaat-Mu untuk tetap bisa percaya di tengah-tengah keadaan yang bagaimanapun. Untuk kami tetap percaya dalam lembah kekelaman sekalipun yang kami hadapi. Engkau ada, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami yang seringkali meninggalkan Tuhan. Kalaupun kami mengikut Tuhan, kami sedang memanfaatkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau belajar mengasihi Tuhan dengan ketulusan, dengan kepercayaan. Terpujilah Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur untuk ibadah doa ini. Kami doakan untuk seluruh sidang jemaat. Tuhan, mulai dari anak-anak sampai yang lanjut usia, peliharakan kami dalam kasih setia-Mu. Dalam keseharian kami mencari nafkah Tuhan. Dalam keseharian kami mengurus keluarga rumah tangga. Engkau yang menjadi penolong bagi kami. Kami percaya kepada Tuhan. Hal-hal yang pelik, yang sulit pun yang sedang kami hadapi. Tidak ada yang mustahil bagimu. Terima kasih Tuhan atas janji-Mu. Inilah hidup kami membawa pelayanan kami Tuhan. Pelayanan kami di gereja kami yang sederhana ini. Kami rindu Tuhan di waktu-waktu mendatang. Kami rindu melayani jiwa-jiwa yang begitu banyak haus, yang begitu banyak pergumulan. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong hamba-Mu bersama dengan istri, penatua dan seluruh majelis yang ada. Untuk kami rindu melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh. Hingga mengakhiri tahun ini dan mengawali tahun yang baru nantinya. Tuhan tolong panti di tempat ini Tuhan, kami berdoa selalu. Engkau memberkati dan jadi berkat di lingkungan di mana Tuhan percayakan. Tuhan tolong Yayasan Pondok Kasih, Tuhan tolong Ibu Silvi yang menjadi koordinator di tempat ini. Seluruh pengasuh dan semua mbah-mbah yang dalam pengasuhan mereka. Kami berdoa untuk Ibu RT, untuk pemerintah desa, camat, bupati, gubernur, presiden, seluruh jajaran pemerintahan kami. Tuhan campur tangan. Pandemi COVID yang mulai lagi menggila luar biasa hari-hari ini. Kepada Engkau kami percayakan hidup kami. Begitu banyak yang terinfeksi Tuhan. Kepadamu kami percaya, menjagai kami dan memampukan kami untuk tetap menjaga aturan pemerintah, melakukannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, anak-anak kami yang mempersiapkan sekolah. Ada yang tidak lulus di berbagai sekolah yang mereka inginkan. Itu tidak mengapa bagi kami. Asal Tuhan kami mohon sertailah kami di sekolah-sekolah yang lain yang sudah dituju oleh anak-anak kami. Cukupkanlah segala biaya yang dibutuhkan. Berilah hikmat dan ketaatan kepada anak-anak kami untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Terpujilah nama Tuhan dan pada akhirnya anugerah sejahtera berkat dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami hari ini. Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, puji Tuhan. Amin, amin. Selamat malam semuanya.